rancangan topologinya dan ini skenario masalah yang dihadapi. Langsung saja kita buat topologinya. Di sini saya menggunakan satu router yang 2811. Saya menggunakan switch yang 3560 dan saya menggunakan beberapa PC serta server untuk VLAN-nya. Oke, setelah semuanya sudah tersambung, sekarang kita konfigurasi di bagian switch-nya, di bagian sini. Oke, langsung saja CLI, enter, pilih no, open. Oke, selanjutnya kita konfigurasi di bagian router.
Oke, setelah itu kita konfigurasi di Debian servernya. Ini kita tambahkan untuk VLAN 20. Oke, setelah itu kita konfigurasi bagian DNS-nya. Oke, setelah kita sudah konfigurasi pada switch dan router, sekarang kita coba ping dari satu PC ke PC yang lainnya. Oke, karena ini sudah successful, sekarang kita akhiri dan kita akan beralih ke tugas yang selanjutnya. Oke, sekarang kita akan bahas tugas soal yang selanjutnya, yaitu soal mengenai DHCP. Pertanyaan yang pertama yaitu 1. Jelaskan proses lengkap DHCP DORA dan identifikasi di tahap mana kegagalan dapat terjadi sehingga VLAN 10 tidak mendapatkan IP. Nah, sebelum masuk ke masalah, kita pahami dulu
Bagaimana DHCP bekerja? DHCP itu menggunakan proses yang disebut DORA, yaitu discover, yang artinya klien mencari server DHCP. Yang kedua yaitu offer, artinya server menawarkan alamat IP. Dan yang ketiga adalah request, artinya klien meminta IP tersebut. Dan yang keempat adalah acknowledge, artinya server menyetujui dan memberikan IP secara resmi. Jika salah satu tahap ini gagal, maka klien tidak akan mendapatkan IP address. Nah, kenapa VLAN 10 tidak mendapat IP? Pada kasus ini, VLAN 10 tidak mendapatkan IP karena DHCP server berada di VLAN 30. Maka broadcast dari VLAN 10 tidak bisa langsung sampai ke server. Broadcast tidak bisa melewati router. Solusinya adalah menggunakan DHCP relay atau IP helper. Setelah itu, router akan meneruskan broadcast DHCP menjadi unicast ke server DHCP. Oke, selanjutnya yaitu soal yang kedua. DHCP server berada di VLAN 30. Jelaskan mekanisme teknis agar VLAN 10 dan VLAN 20 tetap bisa memperoleh IP secara otomatis. Sertakan konsep dan istilah teknisnya. Nah, walaupun menggunakan DHCP, konflik IP tetap bisa terjadi. Beberapa penyebabnya adalah yang pertama, adanya klien menggunakan IP statis. Yang kedua, adanya rogue DHCP server. Yang ketiga, list belum expired. Dan yang keempat adalah pool IP overlap. Dan yang kelima adalah database list rusak. Cara mengeceknya bisa menggunakan perintah ARP, scan jaringan, analisis log DHCP, atau capture website. Sekarang kita akan bahas soal nomor 3, yaitu ditemukannya log seperti berikut. Nah, di sini sudah tertera gambarnya. Kita nanti akan menganalisis penyebab teknis, dampak terhadap jaringan, solusi jangka pendek, dan solusi desain jangka panjangnya. Nah, beberapa kemungkinan error yang sering muncul di sini adalah pertama, no free leases. Nah, artinya all IP itu sudah habis. Yang kedua yaitu no subnet declaration. Artinya server tidak memiliki konfigurasi subnet untuk VLAN tersebut. Dan yang ketiga, network not found, artinya request datang dari jaringan yang tidak dikenali server. Penyebab teknisnya itu mungkin yang pertama yaitu pool IP terlalu kecil, yang kedua yaitu subnet VLAN belum dideklarasikan, yang ketiga DHCP relay salah konfigurasi, dan yang keempat list belum expired, dan yang terakhir adalah database less corrupt. Yang kedua yaitu dampaknya terhadap jaringan. Dampaknya yang pertama yaitu klien tidak mendapatkan IP. Yang kedua, user tidak bisa akses internet. Yang ketiga, sistem akademik atau aplikasi kampus mungkin akan terganggu. Dan yang terakhir yaitu potensi downtime layanan. Nah, dan apa solusinya dalam jangka pendek itu? Solusinya itu mungkin yang pertama bisa merestart service DHCP. Yang kedua, tambah rank IP. Yang ketiga, perbaiki konfigurasi subnet. Atau solusi yang terakhir bisa menghapus list lama jika perlu. Dan solusi desain jangka panjangnya yaitu bisa menggunakan DHCP failover atau 2 server. Yang kedua, monitoring penggunaan IP. Yang ketiga, menggunakan subnet sesuai jumlah user. Dan yang terakhir mungkin bisa menerapkan dokumentasi dan audit konfigurasi. Selanjutnya soal yang keempat yaitu
Terjadi konflik IP pada VLAN 20. Meskipun menggunakan DHCP, sebutkan minimal 5 kemungkinan penyebab teknis dan metode verifikasinya. Nah, pada soal nomor 4 ini, walaupun sudah menggunakan DHCP, konflik IP tetap bisa terjadi. Beberapa penyebabnya adalah: 1. Mungkin ada user yang mengatur IP secara manual. 2. Adanya DHCP server ilegal atau rogue DHCP. Yang ketiga, adanya list belum habis tetapi IP sudah dipakai. Yang keempat, full IP overlap. Dan yang kelima, database flash rusak. Nah, untuk mengeceknya itu bisa menggunakan perintah ARP scan jaringan atau check log DHCP server. Selanjutnya, soal yang kelima itu jika terjadi rogue DHCP server di jaringan, jelaskan. Yang pertama, mekanisme serangannya. Yang kedua, cara mendeteksi secara forensik. Yang ketiga, mitigasi pada switch manageable. Dan yang keempat yaitu konsep DHCP snooping. Nah, saya akan menjelaskan. Rogue DHCP server adalah server DHCP palsu yang dipasang oleh pihak tidak berwenang. Server palsu ini bisa memberikan IP address, gateway palsu, DNS palsu. Dampaknya itu sangat berbahaya karena traffic bisa diarahkan ke attacker. Solusinya adalah mengaktifkan DHCP snooping pada switch manageable. Dengan DHCP snooping, hanya port tertentu yang boleh menjadi server DHCP. Nah, setelah DHCP Nah, sekarang saya akan membacakan soal nomor 5, yaitu jika terjadi rogue DHCP server di jaringan, jelaskan mekanisme serangannya, cara mendeteksi secara forensik, mitigasi pada switch manageable, dan konsep DHCP snooping. Nah, rogue DHCP sendiri adalah server DHCP ilegal di jaringan. Nah, mekanisme serangannya yaitu server palsu memberikan IP, gateway, dan DNS palsu kepada klien. Dampaknya, traffic bisa diarahkan ke attacker, dan solusinya mengaktifkan DHCP snooping pada switch manageable. Lalu, konsep DHCP snoopingnya yaitu port ke server dibuat trusted, port ke user dibuat untrusted. Nah, saya akan membacakan soal nomor 6, yaitu rancang konfigurasi DHCP untuk VLAN 10, yaitu 200 user. This time optimal lingkungan kampus, option 3 gateway, option 6 DNS, dan reservasi IP untuk printer. Nah, untuk VLAN 10 dengan 20 user kita bisa menggunakan subnet 24. Rest time yang optimal untuk lingkungan kampus adalah 12 hingga 24 jam karena mobilitas pengguna tinggi. Untuk printer, kita bisa menggunakan reservasi IP berdasarkan MAC address agar alamatnya tepat. Oke. Selanjutnya yaitu bagian soal DNS. Yang pertama itu jelaskan perbedaan fungsi DNS sebagai recursive resolver dan authoritative server. Yang pertama, DNS memiliki dua fungsi utama. Yang recursive resolver yaitu mencari jawaban ke server lain, sedangkan yang authoritative server yaitu menyimpan data asli domain dan memberikan jawaban final. Dalam skenario ini, DNS bertindak sebagai keduanya. Selanjutnya yaitu soal nomor 2. Reverse lookup untuk alamat IP 192
168.30.30 tidak berfungsi. Jelaskan mekanisme PTR record, struktur reverse zone, dan contoh format zone file yang benar. Nah, di sini reverse DNS digunakan untuk menerjemahkan alamat IP menjadi domain. Contoh, alamat IP ini diterjemahkan menjadi app kampus lokal, misalnya seperti itu. Nah, reverse DNS menggunakan PTR record, dan jika PTR record tidak dibuat atau reverse zone salah, maka reverse lookup tidak akan berfungsi. Selanjutnya soal yang nomor 4. Beberapa klien tetap menggunakan DNS 8.8.8.8 meskipun DHCP sudah mengatur DNS internal. Analisis penyebab teknis, cara mendeteksi dan solusi kebijakan dan teknis network enforcement. Nah, beberapa klien masih menggunakan DNS publik seperti ini. Hal ini bisa terjadi karena mungkin DNS diatur manual di bagian klien. Yang kedua, perangkat pribadi seperti laptop atau HP. Yang terakhir adalah rogue DHCP. Solusinya yaitu mungkin bisa blokir DNS eksternal di firewall. Yang kedua, paksa semua query DNS lewat server internal. Dan yang terakhir yaitu terapkan kebijakan jaringan. Dan yang kelima yaitu jelaskan resiko berikut dalam DNS dan cara mitigasinya. DNS cache poisoning, yaitu artinya penyerang memasukkan data palsu ke cache DNS. Yang kedua yaitu zone transfer tidak sah, artinya data domain bisa bocor jika tidak dibatasi. Yang ketiga, DNS amplification, yaitu serangan DDoS menggunakan DNS sebagai media. Dan yang terakhir adalah DNS tunneling, yaitu data disembunyikan melalui query DNS. Nah, cara mitigasinya yaitu bisa menggunakan 1. Batasi recursion. Yang kedua, batasi zone transfer. Yang ketiga, aktifkan logging. Dan yang terakhir, bisa gunakan DNS search. Nah, di sini tugas desain DHCP dan DNS. 1. Rancang skema DHCP failover menggunakan 2 server Linux. Jelaskan mode failover, sinkronisasi LAS, konsep split vs hot standby. Mode failover itu ada 2. Yang pertama yaitu load balance dan yang kedua hot standby. Nah, load balance itu mempunyai 2 server aktif bersamaan, beban dibagi 50 dibanding 50, cocok untuk jaringan kampus yang banyak user. Sedangkan yang hot standby yaitu 1 server aktif, server kedua standby, dan aktif jika server utama mati. Yang ini sinkronisasi LAS, yaitu LAS sendiri adalah data IP yang sudah dipakai klien. Pada failover, kedua server saling berbagi data list. Jika satu server mati, IP yang sudah dipakai tetap aman. Tidak terjadi IP ganda. Nah, yang kedua yaitu rancang desain DNS redundancy menggunakan primary dan secondary. Nah, primary artinya itu menyimpan data asli domain, sedangkan secondary yaitu salinan dari primary. Nah, secondary ini aktif jika primary-nya mati. Ini membuat DNS tetap berjalan meskipun satu server down. Selanjutnya yaitu pembatasan zone transfer. Zone transfer ini adalah proses menyalin data domain, harus dibatasi agar tidak bisa diakses sembarangan orang.
Selanjutnya yaitu login dan monitoring. Login dan monitoring, aktifkan logging untuk melihat query klien, mendeteksi serangan, serta mendeteksi zone transfer ilegal. Nah, jadi dengan DHCP failover dan DNS redundancy, jaringan menjadi lebih stabil dan tidak mudah down. Jika satu server mati, server lain tetap bekerja. Keamanan juga ditingkatkan dengan pembatasan zona transfer dan monitoring. Oke, mungkin sekian video dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.